Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini kita akan belajar tentang farmakologi pada anemia ya. Anemia atau biasa kita kenal dengan kondisi kekurangan darah. Pengertian anemia ya. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah sel darah merah, kadar Hb, dan volume pada sel darah merah atau kita biasa kenal dengan hematokrit itu kurang dari keadaan normalnya. Seseorang dianggap menderita anemia bila Hb-nya itu kurang dari 14 ya. Ini pada pria. Sedangkan pada wanita itu kurang dari 12. Jadi patokan pria itu lebih tinggi ya untuk penilaian dari anemia. Kemudian pada pria hematokrit itu kurang dari 41%, sedangkan pada wanita kurang dari 37%. Gejala apa saja yang biasa muncul ya, ini biasanya 5L ya. Kalau di iklan-iklan itu seringnya 5L. Pucat, konjungtiva anemis, sakit kepala, lemah dan cepat lelah ya. Ini adalah beberapa tanda-tanda dari anemia. Jika pada anemia berat maka terjadi anoreksia. Anoreksia itu sukar untuk makan ya, jadi nggak pengen makan, itu namanya anoreksia. Muntah, diare, stomatitis, pingsan, dan tinnitus ya, atau telinganya berdengung ya. Seperti saat kita ini ya apa naik pesawat ya, pada ketinggian tertentu ya kita naik nanti kan telinganya berdengung ya, itu salah satu gejala yang timbul ya pada orang yang terkena anemia berat. Kemudian macam-macam anemia apa saja? Ada anemia normositik, normokromik ya. Jadi di sini kita lihat normositik ya, sit ya. Sit itu sel ya. Jadi dan ukurannya ukuran dan bentuk selnya itu normal ya, seperti selnya normal dan monokrom. Mono normo ya, normo itu normal, krom ya, krom itu warna merahnya itu normal, itu namanya anemia normokromik. Normositik sit ya, sel ya, berarti ukuran dan sel dan bentuk selnya itu normal. Jumlah Hb normal, MCV normal, MCHC normal ya, atau MCHT cenderung rendah. Itu adalah pengertian dari anemia normositik normokrom. Ya, penyebabnya macam-macam ya. Ini salah satunya adalah kehilangan darah secara akut ya. Dan kalau orang yang bunuh diri yang memotong urat nadinya kan kehilangan darah, nah itu tergolong normositik normokromik. Hemolisis ya, jadi darahnya lisis. Penyakit kronik termasuk infeksi, gangguan endokrin, ginjal ya. Kenapa gangguan ginjal ya? Kalau ginjal ini kan berperan pada renin-angiotensin ya, pada renin-angiotensin aldosteron ya. Ini berperan dalam pencucian darah ya pada anemia, jadi akan memiliki impact ya, atau pengaruh. Kegagalan sumsum tulang ya, kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi ini ya apa sel darah merah, maka akan mempengaruhi jumlah sel darah merahnya dan kita kenal dengan normositik normokromik. Penyakit metastatik pada sumsum tulang ya, ini metastatiknya pada sumsum tulang bisa mengalami anemia ini, anemia normositik dan normokromik. Kemudian ada anemia makrositik ya, makro, kita kenal makro itu besar, selnya itu besar ya, ukuran sel darah merahnya lebih besar. Normokromik ya, warnanya berarti merahnya merah standar. Normokrom karena Hb-nya normal ya, MCV tinggi, MCHC bisa normal ya, ini contohnya. Penyebabnya
gangguan atau terhentinya sintesa asam nukleat DNA karena adanya defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat, di mana kita ketahui komponen pembentuk sel darah merah adalah ya, zat besi ya, besi atau Fe, kemudian dan satu lagi adalah vitamin B12 ya. Ini adalah komponen pembentuk sel darah merah. Jika orang yang anemia ini contohnya anemia normositik, normokronik ya, kalau kadarnya semuanya menurun atau pada orang anemia ya, kalau pada ini wanita ya terutama, ini pemberiannya suplemennya gak hanya mengandung besi saja atau Fe, tapi harus mengandung 3 komponen ini ya, harus ada Fe-nya, harus ada samfolannya, dan harus ada vitamin B12 karena komponen pembentuknya ada 3 macam. Contohnya jika dia kurang vitamin B12 ya, udah dapat Fe, dapat asam folat tapi kurang vitamin B12, maka anemianya menjadi makrositik normokronik. Kemudian anemia mikrositik ya, mikro ya, kecil ya, sentilnya mengecil tapi warnanya itu normal. Sel darah merah lebih kecil dari normalnya. Ya, di sini jumlah Hb kurang dari normal ya. Jadi MCV berkurang, MCHC berkurang. Biasanya hal ini menggambarkan ketidakmampuan sintesa pada besinya ya, seperti pada anemia defisiensi besi. Ya, ini keadaan sideroblastik dan kehilangan darah kronik atau gangguan sintesa globulin seperti pada thalassemia ya, penyakit Hb abnormal kongenital ya, ini jadi penyakit bawaan. Anemia mikrositik normokronik ya, penyebabnya karena peningkatan kehilangan sel darah merah ya, karena ini ya saya bilang mikrosit ya, karena selnya itu mengecil, dan penurunan gangguan pembentukan atau di seritropolesis ya, itu karena penurunan pada gangguan pembentukan dan peningkatan kehilangan sel darah merah. Kemudian ada anemia aplastis ya, ini gangguan pada sel induk tulang belakang yang menimbulkan kematian ya. Pada kejadian ini jumlah sel darah yang dihasilkan tidak memadai ya, jadi memang produksinya terbatas ya. Kemudian bagaimana penata laksana terapi ya, ini untuk anemia defisiensi besi ya, diberikannya besi ya, karena kurangnya besi. Ini mengatasi pendarahan kronik, misal dengan ankylostomiasis, diberikan antalmetik yang sesuai. Kemudian anemia pada penyakit kronik ya, kalau kronik atau keganasan berarti terapi penyakit dasarnya ya, yang diobati keganasannya. Bila parah maka ada transfusi darah merah seperlunya dan pemberian kopal dan eritropoietin. Anemia perniciosa atau biasa kita kenal itu dengan defisiensi vitamin B12 ya, perniciosa, yaitu dengan cara pemberian B12 dosis yang lumayan tinggi ya, dengan pemberian 1000 mg per hari selama 5-7 hari. Nantinya bisa diulang tiap 1 bulan sekali. Nah, anemia ini terjadi kenapa? Karena salah satunya adalah pendarahan akut, kemudian mengatasi perdarahan, mengatasi renjatan dengan transfusi darah atau pemberian cairan infus, kemudian ada pendarahan kronis, mengobati sebab pendarahan dan memberikan preparat besi. Kemudian anemia hemolitik ya, hemolitik berarti kan litik kan hancur ya, dari sel darah merah itu hancur. Ya, nantinya disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau
ke imunologi, ya berarti pengobatannya ke imunologi. Kalau disebabkan oleh karena sitostatika, ya contohnya pemberian klorambusil dan siklofosfamid itu juga punya punya resiko terjadinya anemia ini. Anemia aplastik ya, kalau anemia aplastik kan tadi dijelaskan terkait dari ini ya, anemia aplastik ini karena keganasan ya, ini bisa akan diberikan transfusi darah untuk atasi komplikasi dengan antibiotik dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Pemberian kortiko pada pendarahan akibat trombositopenia, kemudian androgen seperti fluoxetine, testosteron. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya retensi air dan garam ya. Ini kemudian virilisasi amenore. Kemudian terkait dengan imunosupresif ini contohnya seperti jika pemakaian siklosporin ya, ini contoh yang menyebabkan anemia aplastik. Oh ya, ini maaf ya, untuk imunosupresif ini maksud saya itu untuk tata laksana terapinya ya, untuk anemia aplastik ini menggunakan siklosporin, globulin, antitimosid dan transplantasi sumsum tulang. Nah ini contoh vitamin-vitaminnya ya, ini bisa riboflavin, vitamin B2, ini dosisnya ya sudah ada. Kemudian ada pyridoxin, yaitu vitamin B6. Kemudian ada tembaga, ini akan berpengaruh pada pompa protonnya ya. Kemudian fungsi kobalt ya, merangsang pembentukan eritropoietin ya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.